Dulu waktu aku SD, aku tuh kalau ke sekolah naik bis kan. Dan jalur pulangku tuh ngelewatin 2 sekolah yang suka tawuran. Dan sebagai orang yang ngeliat mereka ini tawuran, sejujurnya tuh ngeri banget. Dan aku tuh selalu mikir, ini polisi kemana sih? Kok gak ada buat bubarin mereka gitu loh. Nah, kenapa sih aku bahas ini? Karena kasus hari ini ada hubungannya dengan anak sekolah dan polisi. Hari ini aku mau bahas kasus penembakan siswa di Semarang oleh oknum polisi yang katanya karena tawuran geng motor sampai siswa ini meninggal dunia. Ya, kasus hari ini tentang Gama Rizkynata Oktavandi. Aku akan bahas kronologi lengkapnya, jadi duduk manis sambil beberes rumah juga boleh banget karena kasus itu bikin gregetan. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Sebelum mulai video ini, aku mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas kepergian Gama. Semoga Gama diterima di sisi Tuhannya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Al-Fatihah untuk Gama. Oke, sebelum masuk ke kronologinya, aku akan bahas tentang latar belakang korban dulu ya. Gama Rizkynata Oktavandi atau akrab dipanggil Gama adalah seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang. Dia baru berumur 17 tahun ketika insiden tragis ini terjadi. Berdasarkan keterangan dari keluarga dan orang-orang terdekat, Gama dikenal sebagai anak yang baik, sopan, dan dia juga anak yang dekat dengan keluarganya. Ayahnya mengatakan kalau Gama tuh selalu pulang tepat waktu dan enggak pernah menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Gama tinggal bersama keluarga di Semarang. Dia dikenal cukup rajin dan gak neko-neko. Teman-temannya menyebut Gama adalah tipe orang yang gak suka cari masalah. Orang tuanya juga menegaskan bahwa Gama bukan anak yang suka keluyuran atau bergabung dengan kelompok yang meresahkan. Nah, kasus tragis ini bermula pada malam 24 November 2024 ketika Gama sedang berkendara bersama 2 temannya A dan S di kawasan Kalipancur, Ngalian, Semarang. Diketahui mereka hanya nongkrong biasa sebelum melanjutkan perjalanan. Namun di depan sebuah minimarket, seorang polisi tiba-tiba menghadang mereka. Polisi ini berdiri di tengah jalan dan melepaskan tembakan. Tembakan ini pun mengenai Gama di bagian pinggul dan bagian dada kiri si A dan juga tangan kiri si S. Gama segera dilarikan ke RSUP Dr. Karyadi oleh warga yang menemukannya dalam keadaan kritis di lokasi kejadian. Namun sayangnya luka tembak yang ia alami terlalu parah dan Gama dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 24 November 2024 pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Lalu 3 hari kemudian di tanggal 27 November 2024, Kombes Pol Irwan Anwar yang saat itu menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang melakukan press conference mengenai kejadian ini. Beliau menyebut bahwa penembakan tersebut terjadi saat anggotanya Aibda Robik Zainuddin berupaya membubarkan tawuran antara 2 kelompok gangster yaitu Tanggul Pojok dan Seroja. Menurutnya, Aibda Robik itu melepaskan 2 tembakan saat kejadian di mana Gama dan teman-temannya dituduh terlibat dalam tawuran itu. Tapi hal ini tuh langsung dibantah sama pihak keluarga karena tadi itu keluarga tuh tahu kalau Gama ini nggak pernah ikut-ikutan geng motor apalagi sampai tawuran. Nah, sebelum lanjut aku tuh mau bahas sedikit latar belakang dari pelaku penembakan ya. Aibda Robik Zainuddin adalah anggota Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Umurnya sekitar 38 tahun. Satres Narkoba sendiri tuh tugasnya menangani kasus-kasus narkoba mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai pencegahan peredaran narkoba. By the way, jujur aku tuh nggak tahu AIBD itu apa. Jadi kalau pas ku cari tahu nih ya, AIBD itu singkatan dari Ajun Inspektur 2 yang merupakan salah satu pangkat di kepolisian Indonesia. Kalau diurutkan, pangkat AIBD itu termasuk level bintara tinggi. Jadi dia bukan pejabat tinggi banget, tapi juga udah lebih senior dibandingkan pangkat-pangkat di bawahnya. Kalau dari yang aku baca-baca juga nih ya, posisi AIBD ini lebih ke petugas lapangan senior yang biasanya punya pengalaman lebih banyak dibanding polisi baru gitu. Nah, AIBD ini biasanya bertugas langsung di lapangan kayak patroli, penyelidikan kecil, atau tugas operasional lainnya. Tapi belum masuk ke level manajemen atau strategis. Nah, ini kalau ada yang salah atau kurang bisa dikoreksi di bawah ya. Nah, balik lagi setelah keluarga dengan tegas mengatakan kalau tidak mungkin Gama ikut tawuran atau geng motor, pada tanggal 2 Desember 2024 sebuah rekaman CCTV bocor ke publik dan semua klaim polisi di awal tadi pun mulai dipertanyakan. Dalam video berdurasi sekitar 41 detik itu terlihat seorang pria yang diduga kuat adalah Aibda Robik mengenakan helm gelap, atasan berwarna terang, dan celana gelap berada di atas sepeda motor metik. Awalnya pria tersebut berdiri di pinggir jalan dan pria tersebut kemudian memindahkan motornya ke tengah jalan, turun dan melepaskan tembakan menggunakan pistol ke arah 3 motor yang melintas. Setelah menembak, ia sempat terjatuh lalu berusaha mengejar ketiga motor tersebut dengan menaiki kendaraannya, namun kembali terjatuh sebelum akhirnya menuju ke arah motor-motor yang melarikan diri. Nah, kasus ini pun kemudian diungkap dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPR pada 3 Desember 2024, jadi keesokan harinya, di mana pihak Polda Jawa Tengah akhirnya mengakui bahwa Aibda Robik melepaskan 4 tembakan, jadi bukan 2 seperti klaim awalnya mereka.
Nah, fakta baru juga terungkap bahwa awalnya memang ada rencana tawuran antara dua kelompok remaja. Tapi tawuran ini batal karena salah satu pihak membawa senjata tajam. Padahal tuh katanya di awal dua geng ini tuh udah sepakat kalau kita tuh cuma berkelahi pakai tangan kosong gitu. Nah, akhirnya kelompok yang gak siap dengan senjata tajam ini mundur dan malah jadi acara kejar-kejaran di jalanan. Nah, di tengah kejar-kejaran itu, lokasi akhirnya sampai di depan sebuah minimarket di Jalan Candi Penataran Kalipancur, Ngalian, Kota Semarang. Saat itu Aibda Robik kebetulan lewat di lokasi yang berlawanan arah setelah pulang dari tugas malam. Kata Aibda Robik, ada beberapa motor yang memepet motornya dan membuat dia menepi ke pinggir jalan. Nah, diduga karena kejadian inilah yang membuat Aibda Robik melepaskan tembakan seperti yang di CCTV tadi. Tembakan pertama katanya sebagai tembakan peringatan. Pada tembakan kedua peluru mengenai Gama yang ada di motor pertama. Tembakan ketiga meleset dan tembakan keempat mengenai motor terakhir yang sekaligus mengenai teman Gama A dan S. Nah, kesaksian dari teman-teman Gama A dan S, mereka membantah semua tuduhan tawuran. A mengatakan bahwa pada malam kejadian ia bersama Gama dan S berkumpul di sebuah warung kopi di Kecamatan Ngalian, Semarang. Mereka hanya nongkrong biasa tanpa ada niat untuk terlibat dalam tawuran atau kegiatan negatif lainnya. A juga menegaskan bahwa tidak ada insiden serempetan motor dengan Aibda Robik sebelum penembakan terjadi. Menurutnya, Aibda Robik tiba-tiba menodongkan senjata dan langsung melepaskan tembakan tanpa peringatan. Nah, setelah kasus ini viral, netizen tentu aja ngamuk dong. Mereka menganggap polisi itu berbohong dan memutarbalikkan fakta, ditambah keluarga Gama yang marah merasa nama baik anaknya tercemar karena dituduh sebagai anggota geng dan ikut tawuran. Kasus ini semakin jadi sorotan karena tindakan Aibda Robik dianggap berlebihan dan gak sesuai prosedur, apalagi sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, aku akan masuk ke penyelidikan dan pengadilannya ya. Pada 9 Desember 2024, Aibda Robik resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis termasuk pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan UU Perlindungan Anak. Ia juga mendapatkan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat oleh Polri. Meski begitu, ia mengajukan banding atas keputusan pemecatan ini. Dan saat ini Aibda Robik menghadapi ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara, sementara keluarga Gama masih berjuang membersihkan nama baik anak mereka dari tuduhan geng motor yang sama sekali tidak berdasar. Saya ingin kembalikan nama baik anak saya karena saya tidak senang kalau anak saya itu sudah ditembak, sudah meninggal, kok masih difitnah kan gitu. Saya sakit, seperti apapun mungkin akan saya lakukan untuk mencari kebenaran anak saya. Sampai saat aku buat video ini, proses hukum pidana terhadap Aibda Robik masih berlangsung. Ia telah menyiapkan tim pembela yang terdiri dari 7 pengacara untuk mendampinginya dalam persidangan kasus penembakan tersebut. Nah, kejadian ini juga bikin atasannya Kombes Pol Irwan Anwar yang awal melakukan preskon kena mutasi. Meskipun beliau nggak terlibat langsung, tapi sebagai Kapolrestabes Semarang, dia dianggap bertanggung jawab secara institusional. Sekali lagi, ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya. Saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Saat ini dia dimutasi ke posisi panjang nih. Kepala Lembaga Konsultasi Profesional Kepolisian, Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat atau Kalem Konprov Pro Waketbit Kermadian Mas di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri. Nah, kalau dari posisinya ini tuh bukan sepenuhnya turun jabatan tapi juga bukan promosi. Jadi posisi barunya tuh lebih ke rotasi struktural, di mana fokus tugasnya berubah dari awalnya operasional lapangan ke bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. Jabatannya panjang sekali ya. Nah, itu dia video hari ini. Gimana menurut kalian tentang kasus Gama ini? Aku sampai speechless dan semoga nggak ada lagi kasus-kasus mengerikan seperti ini dimanapun. Nah, sekian video hari ini. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.my. Sekian video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.